Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen tersenyum dingin dan menggelegar. Dia mengulurkan tangan besarnya dan segera menangkap Tong Hu yang terluka parah. Tong Hu meraung kesakitan, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Kemudian dia jatuh ke dalam piringan giok keberuntungan. Huff, untuk penjahat sepertimu, Ben Sao merasa jijik menjadikanmu pelayan. Lebih baik menjadi kekuatan Ben Sao, dan itu dianggap telah memberikan kontribusimu. Ucap Qin Chen menyeringai. Zhou Wusheng, Wei Siking dan sekelompok orang suci dari Guanghan Mansion melihat pemandangan itu menjadi tenang. Pada saat ini, mereka semua mengelilingi Qin Chen. Mereka membungkus Qin Chen dengan sorak kejutan, kekaguman, dan aroma ketakutan yang tak dapat dijelaskan di wajah mereka. Pada saat ini, Qin Chen bukan lagi manusia biasa, dan di mata semua orang, itu seperti keberadaan seorang dewa. Qin Chen, aku tidak mengira bahwa kamu begitu tirani. Ucap Wei Siking juga memiliki beberapa ekspresi yang tidak wajar. Dia melanjutkan, terima kasih kepada Anda kali ini, jika tidak, Guanghan Mansion kami akan menderita kerugian besar. Qin Chen menjawab, bukan apa-apa, aku juga anggota Guanghan Mansion. Itu wajar untuk melakukan sesuatu untuk Guanghan Mansion. Tanpa diduga, Shen Zhao Shengzi benar-benar menemukan warisan kunonya. Shen Zhao Jing, menurut dugaan Ben Sao, dia mungkin akan menerobos ranah penguasa dalam waktu dekat, jadi kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Jawab Qin Chen mencibir, apakah kita tetap akan mencari pihak lain? Bukankah ini terlalu ceroboh? Orang ini telah mewarisi kekuatannya, dan kekuatannya pasti akan meroket. Jika kita bertemu dia lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ucap Wei Siking dan yang lainnya terkejut. Mereka semua terpana oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Shen Zhao Shengzi sebelumnya. Pukulan sebelumnya dari cermin Shen Zhao Jing hampir membuat mereka gila. Tidak ada apa-apa, masih belum jelas siapa yang akan membunuh mati. Saya tidak melakukan apapun sebelumnya dan membiarkan mereka pergi. Itu bukan karena aku takut padanya, tetapi karena aku tidak ingin melakukan terlalu banyak keterikatan. Jadi aku tidak peduli padanya untuk saat ini. Jika kita membiarkan Shen Zhao Shengzi itu kabur, orang lain akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Pada akhirnya, tidak ada gunanya menuai keuntungan hari ini. Namun, ini tidak berarti Ben Sao akan membiarkan mereka pergi. Setelah Ben Sao memurnikan Renwang Shengzi dan Tong Hu itu, menerobos alam menengah Sage Surgawi, dan kemudian baru memburunya. Jawab Qin Chen menjelaskan, apa yang dikatakan Qin Chen bukanlah omong kosong. Dia sekarang terjebak di alam Sage Surgawi puncak tahap awal. Begitu dia menembus tahap tengah Sage Surgawi, tubuh, jiwa, dan kekuatan gaibnya akan memiliki pertumbuhan besar. Ini jelas bukan peningkatan kekuatan tempur yang sederhana. Di tahap tengah Sage Surgawi, itu telah mencapai pemahaman lengkap tentang jalan surga, yang dapat membuat tubuh fisik beresonansi dengan jalan surga. Qin Chen tidak takut sama sekali bahkan jika putra cahaya ilahi menerobos alam tuan, atau alam Sage Surgawi tahap akhir. Terlebih lagi, ketika Qin Chen menerobos, kekuatan cakram giok keberuntungan semesta juga akan meningkat. Pada saat itu, ia dapat melelehkan cakram giok keberuntungan semesta dan menampilkan penghalang yang menakutkan, yang dapat menjebak master manapun, dan Shen Zhao Jing tidak akan pernah dapat melarikan diri lagi. Shen Zhao Shengzi itu sangat kuat, dan auranya keluar dari udara sebelum membuat Qin Chen sedikit berdenyut. Dapat dikatakan bahwa dia adalah arogan terkuat yang pernah ditemui Qin Chen sejauh ini. Namun, Qin Chen juga sangat ingin melawan orang ini untuk melatih kekuatan magis aslinya. Sejak tiba di surga, Qin Chen belum mengalami terlalu banyak pertarungan di level yang sama.
Ini tidak baik sama sekali. Karena hanya setelah mengalami baptisan darah dan api Anda dapat benar-benar berdiri di puncak surga. Membuka masa depan baru, mendapatkan perubahan seperti kelahiran kembali nirvana, dan meningkatkan kekuatan sihir asal lagi. Qin Chen menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, yang membuat semua orang mengaguminya. Tatapan Wei Siking saat melihat Qin Chen juga berubah. Dia adalah senior utama perempuan Istana Guanghan. Dia telah bertemu banyak pria. Orang-orang yang telah dikalahkannya sangat banyak, tetapi Qin Chen adalah satu-satunya yang dapat mengubah warnanya. Selain itu, semua orang sekarang percaya kata-kata Qin Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar mengejutkan. Terutama ketika cermin dewa itu ditekan, dia menjatuhkan cermin kuno itu dengan kepalan tangan, menakuti putra suci darah itu hingga hampir kencing di celana. Wei Siking dan mereka semua jenius super, secara alami tahu pukulan yang mengerikan itu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Saudara Qin, Anda memiliki kekuatan supernatural yang mendalam, dan saya sangat mengaguminya. Apakah Anda ingin kami mengirim pesan untuk mengumpulkan semua putra suci Tiangong? Ketika saatnya tiba, kita akan lebih percaya diri dan tidak mudah menghadapi masalah ketika bersatu. Ucap Zhou Wusheng telah merubah panggilannya ke Qin Chen secara tidak sadar. Nada suaranya juga berubah menjadi nada negosiasi. Saat menatap Qin Chen, ada perasaan yang tidak terduga. Qin Chen menjawab, itu tidak benar. Putra suci Tiangong bukanlah seorang monolitik. Saya mendengar bahwa berbagai mansion besar juga saling bertarung dan bekerja sama dengan mereka. Yaitu mencari keuntungan masing-masing. Selain itu, Ben Sao tidak membutuhkan bantuan mereka untuk membunuh putra suci Dewa Cahaya. Tetapi yang paling penting adalah tujuan utama kita adalah menemukan harta karun, memasuki kedalaman reruntuhan, dan bersaing dengan penguasa provinsi lain, dan membunuh iblis. Kemudian tangkap warisan Holy Lord. Putra suci dewa hanyalah batu kecil di jalan ini. Jawab Qin Chen dengan postur yang membuat orang suci yang tak terhitung jumlahnya di Istana Guanghan bersinar, dan mereka hanya merasa sangat cantik. Jika ini masalahnya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Wei Siking berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru, memperbaiki rantai dulu adalah cara yang benar. Ketika saya bertarung dengan Shen Zhaojing barusan, saya merasa akan segera menerobos. Setelah saya menerobos nanti, dengan salah satu keterampilan magis saya pasti bisa menghitung dan merasakannya. Ucap Qin Chen memberi orang kepercayaan diri yang kuat, secara tidak sadar, menjadi penguasa kelompok orang ini, bahkan Zhou Wusheng dan Wei Siking secara tidak sadar mematuhi kepemimpinannya. Oke. Kalau begitu mari dengarkan pengaturan Brother Qin. Ucap banyak orang suci berbicara. Saudara Qin, Anda telah menekan Wang Shengzi dan Tong Hu sekarang. Saya pikir lebih baik memperbaikinya sebelum Anda membicarakannya. Ucap seorang wanita suci di Istana Guanghan berkata. Hah, Anda tahu apa yang saya pikirkan? Jawab Qin Chen melirik wanita suci itu. Dia menatap Qin Chen dengan sosok yang menawan dan tersenyum. Ada bau yang menggoda, seperti buah persik yang akan matang, yang membuat orang tidak tahan untuk naik dan memetik. Namaku Mimei, dan aku bertemu dengan kakak senior Qin. Jawab wanita dewasa ini membungkuk kepada Qin Chen, dan berkata dengan cara yang menawan, jika kakak senior Qin memiliki persyaratan, beritahu saja Mimei. Mimei, apa kamu iblis? Ucap Wuling berkata kepada Mimei dengan ekspresi jelek. Apa yang dikatakan Suster Wuling? Bagaimana mungkin Mimei berani menjadi iblis di depan saudara Qin? Itu adalah saudara Qin yang menyelamatkan kami sebelumnya. Mimei berterima kasih dan ingin membantu saudara Qin untuk berbagi kekhawatirannya dan memecahkan masalah dan melakukan yang terbaik. Kakak senior Bing Yun tidak akan keberatan. Mengapa kamu terburu-buru? Mungkinkah Anda telah jatuh cinta dengan kakak senior Qin? Kata Mimei sambil tersenyum. Wuling sangat marah,
Tetapi memikirkan sosok heroik Qin Chen sebelumnya, ketidakpuasannya dengan Qin Chen sudah lama menghilang, dan pipinya memerah. Hei, sepertinya saudari Wuling juga telah menggerakkan hati ke arah kakak Qin. Ucap Mimei tertawa. Wei Siking melirik keduanya dengan dingin dan berkata, "Baiklah, di depan saudara Qin, berhentilah berdebat." Dia berbalik dan berkata kepada Qin Chen, "Saudara Qin, jika Anda memiliki kebutuhan, buka saja mulut Anda, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang dapat dilakukan Istana Guanghan." Ucap Wei Siking. Ben Sao benar-benar punya permintaan. Wang Shengzi dan Tong Hu sekarang berada di tubuhku. Dan saya berusaha menekan mereka. Karena itu, agar lebih aman di masa depan, Ben Sao membutuhkan banyak terobosan Saint Fein tingkat atas. Jika Anda punya, Anda dapat memberi Ben Sao sedikit. Ben Sao pasti akan berterima kasih. Ucap Qin Chen. Vena Saint tingkat atas. Ucap semua orang saling memandang dan melihat bahwa Mimei tidak ragu-ragu. Dia memiliki 3 pembuluh darah suci kuno di tangannya. Saudara Qin, 3 pembuluh darah suci kuno Sage Surgawi adalah akumulasi dari Mimei. Karena saudara Qin membutuhkannya, Mimei akan memberikannya kepada saudara senior Qin. Seperti yang dikatakan Mimei, dia telah menyerahkan 3 pembuluh darah suci kuno dari peringkat menengah Sage Surgawi ke tangan Qin Chen, murah hati dan tidak malu sama sekali. Kakak senior Qin, saya juga memiliki 5 pembuluh darah suci kuno kelas menengah Sage Surgawi. Su Yue juga berbicara, dan mengeluarkan harta luar angkasa, di mana energi suci surga dan bumi melonjak dengan liar. Saudara Qin, saya juga punya 1. Aku punya 1,5. Meskipun saya hanya memiliki setengah dari mereka, saya harap saya dapat memberikan sedikit bantuan kepada saudara Qin. Ucap banyak orang suci dan putri dari Istana Guanghan yang hadir, semuanya berbicara, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan vena suci kuno. Tiba-tiba, aura urat suci kuno yang menakutkan melonjak di kehampaan, menciptakan lautan urat suci di sini. Dalam sekejap mata, di depan Qin Chen, ada lusinan pembuluh darah suci kuno kelas menengah Sage Surgawi, yang beberapa kali lebih banyak daripada akumulasinya sendiri. Dengan adegan seperti itu, Zhou Wusheng dan Wei Siking yang sedang menonton sedikit terkejut, kaget dengan tindakan para Saint Sans ini. Putra suci dan orang suci ini semua tahu bahwa jika bukan karena Qin Chen, kelompok mereka akan mati dalam pertempuran sebelumnya, dan bahkan ketika naga badai gelap mengepung, mereka akan menderita banyak korban, dan mereka akan mampu untuk sampai ke sini. Ini berkat Qin Chen. Jika Qin Chen tidak lebih kuat dari mereka, maka mereka tidak akan berperilaku seperti ini. Dan sekarang, Qin Chen telah menjadi pemimpin mereka. Jika Qin Chen kuat, mereka lebih aman, dan tentu saja tidak ada yang berani pelit. Selama mereka mengikuti Qin Chen, apakah mereka takut tidak akan mendapatkan vena suci kuno? Qin Chen juga sangat tersentuh melihat orang-orang ini mengeluarkan Saint Vein satu demi satu dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kamu pasti tidak akan kecewa." Kakak senior Qin, jika kakak senior Qin membutuhkan sesuatu yang lain, buka saja secara intuitif. Selama kita bisa mengeluarkannya, kita tidak akan pernah pelit. Ya, jika bukan karena saudara Qin, kita sudah lama jatuh. Dalam 2 cobaan terakhir dari surga, Mansion Guanghan kami menderita kerugian besar, dan banyak prajurit telah jatuh. Kali ini, berkat kakak senior Qin, kami sekarang aman dan sehat. Ucap banyak orang suci dan wanita suci dari Guanghan Mansion berteriak. Saudara Qin, saya juga memiliki vena suci kuno di sini. Anda mungkin bisa menggunakannya. Pada saat ini, Zhou Wusheng berbicara, suaranya jatuh dengan keras, dan tiba-tiba, dalam kehampaan, napas menakutkan dari vena suci kuno bertahan, ternyata itu adalah vena suci kuno level tinggi Sage Surgawi. Oke teman-teman,
teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,